Dan pemirsa, kita sekarang kembali menuju ke rekan kami, jurnalis Metro TV ada Anwar Fuadi yang berada di lokasi kebakaran, tepatnya yang berada di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Adi, sampai dengan saat ini sudah sejauh apa proses pemadaman yang dilakukan di sana? Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Satriadi Gunawan, ini proses pemadaman masih terus berlangsung dan termasuk melokalisir api agar kemudian tidak semakin merembet. Karena ini adalah pemukiman padat penduduk, lalu kemudian rumah-rumah yang ada di sini adalah rumah semi permanen, sehingga api bisa dengan cepat merembet seperti sejak tadi pagi begitu ya, dimulai dari RT 1 di RW 4 ini, dan posisi tempat saya berdiri saat ini itu sudah memasuki RT 9, dan ini sampai ke belakang ini bisa Anda lihat masih ada kepulan asap dari celah-celah gang. Kami juga melihat masih ada api yang menyala di dalam. Ini petugas damkar bersama warga yang juga ikut membantu ini masuk ke dalam gitu ya, membawa pipa-pipa untuk selang untuk mengalirkan air untuk bisa memadamkan api yang ada di dalam. Termasuk selain di jalan ini, di jalan belakang itu di Jalan Benyamin Sueb juga sudah dilakukan penyiraman. Ada beberapa unit juga yang standby di sana untuk melakukan penyiraman. Nah, bisa Anda lihat ini warga bersama dengan petugas damkar berjibaku bersama pihak TNI Polri, Babinsa, Babin Kamtipmas juga ikut membantu untuk pemadaman api. Karena memang ini sudah berkobar cukup lama begitu, dan ini sudah mulai terang. Dan kondisi di sini sedikit gerimis ya, tetapi tidak terlalu deras karena gerimis ini, sehingga kalau untuk mengharapkan hujan turun kembali untuk bisa membantu ini tampaknya juga sulit, sehingga memang yang diandalkan pada saat ini adalah dari pemadam kebakaran. Dan untuk sumber air tadi mengatakan saat ini sudah aman karena ada got-got yang sudah terisi, tadi juga sempat dibendung ketika hujan, sehingga ini sumber air juga cukup begitu untuk kemudian mau melakukan pemadaman. Ya, oke. Sekarang saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama salah satu warga yang juga menjadi korban. Halo Pak, dengan Pak siapa Pak? Muhammad Nur. Pak Nur. Pak Nur ini warga RT berapa Pak? RT 8 RW 4. RT 8 RW 4. Nah, ini di rumah, toko, tempat usaha atau apa Pak? Yang kebakar? Iya. Kurang tahu deh kalau rumah asalnya usulnya apinya, nggak tahu. Kalau Bapak, rumah Bapak ya? Rumah. Oke. Tadi awal mulanya tahu kebakaran itu dari siapa, pukul berapa Pak? Dari kampung sebelah sih Pak. Asal usulnya cuma nggak tahu, belum pasti deh kan. Oke. Makanya mau pastiin itu asal usulnya dari mana api itu. Oke, berarti dari informasi warga ini belum ada ya sampai saat ini penyebab atau awal apinya dari. Ya, benar. Bapak di rumah berapa orang waktu itu Pak? Ada 1, 2, 3. Ada lah, kurang lebih 7 orang. 7 orang. Satu rumah. Satu rumah. Iya. Posisinya sudah terlelap atau masih ada yang terbangun? Udah kebangun sih, udah tahu kebakaran terjadi. Sekarang ada barang mungkin yang bisa, keluarga semua berhasil menyelamatkan diri ya Pak? Keluarga alhamdulillah selamat semuanya. Untuk barang-barang Pak? Barang-barang kebakar semuanya Pak. Iya. Ada yang mungkin bisa diselamatkan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Sekarang Bapak sudah tahu untuk mengungsi kemana Pak, atau sudah ada arahan mungkin dari Pak RT? Kurang tahu sih Pak, belum tahu. Asal usul ngungsi nantinya kemana nggak tahu. Berarti sekarang anggota keluarga di mana ini Pak posisinya? Di pinggir jalan Pak. Pinggir jalan. Oke. Kalau boleh tahu dari anggota keluarga itu ada yang anak-anak atau bagaimana Pak? Ada anak-anak juga, anak saya juga ada. Adek. Usia kalau anak 2 tahun, hampir 7 tahun, kelas 1 SD. Tapi syukurnya bisa menyelamatkan diri begitu ya Pak ya ketika atau kebakaran. Jadi belum ada informasi pengungsian. Nah, kalau Bapak sendiri sudah ada pandangan nanti setelah terang mungkin akan mengungsi kemana, bawa ke tempat saudara atau gimana? Saya sih pengen ngungsi. Ada teman rencana di sekolahan sebelah, kampung sebelah. Dia udah siap menampung semuanya gitu. Buat ngungsi sementara. Udah gitu doang. Harapannya Pak mungkin untuk pihak kelurahan atau juga dari damkar ini Pak, harapan? Ya bisa membantu aja semua keluarga yang kena kebakaran ini. Udah. Karena memang banyak yang habis begitu semua ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Semoga cepat padam ya Pak ya. Nah, bisa Anda lihat pemirsa, ini proses, ini damkar yang ada di sekitar saya ini terus menyemprotkan air begitu ya, terutama ke pemukiman yang ada di belakang. Nah, karena memang kepulan asap berasal dari sana dan juga terlihat masih menyala begitu dari tempat saya melaporkan saat ini. Upaya ini terus dilakukan termasuk pendinginan. Dan juga daerah yang belum terdampak ini juga tadi disiram agar api tidak merembet ke sana. Harapannya memang ini pemadaman bisa segera berhasil begitu ya, mengingat sudah ada
sekitar 34 unit dan juga ratusan personil yang dikerahkan sejak tadi. Damkar menerima informasi kebakaran sekitar pukul 1 dini hari begitu ya, setelah warga ini melapor. Nah, bisa Anda lihat ya, ini adalah warga yang ikut membantu. Mereka juga ikut mengambil alih selang dari petugas pemadam kebakaran, juga ikut membantu menyirami titik-titik api. Namun tadi mereka tetap diimbau untuk waspada begitu, jangan sampai kemudian mendekati area-area yang berbahaya. Ini sifatnya imbauan begitu ya, dan ini juga tadi sejumlah warga juga ada yang masuk ke dalam gang begitu, melihat titik-titik api yang masih ada di dalam untuk juga membantu proses pemadaman. Dan ini selang ini di jalanan ini sudah cukup banyak begitu yang mengalirkan, baik untuk mengambil air dari sumber air di got atau saluran yang ada di sekitar sini, dan juga selang-selang yang diarahkan ke area yang terdampak kebakaran. Sebenarnya untuk daerah ini jalanannya cukup luas begitu ya. Jadi akses damkar sebenarnya secara teknis tidak ada masalah. Damkar bisa masuk dan mendekat. Tetapi ketika masuk ke pemukiman ini gang-gang sempit, pemukimannya padat, sehingga ini yang kemudian harus ada ekstra tenaga begitu untuk bisa masuk ke dalam, apalagi ini adalah pemukiman padat penduduk. Kalau dari belakang Jalan Benyamin Sueb juga terlihat begitu, sehingga bisa dilakukan penyemprotan atau pemadaman oleh tim pemadam kebakaran. Tetapi memang akses dari Jalan Benyamin Sueb itu tidak ada untuk kemudian masuk ke tempat warga, hanya dilakukan penyiraman begitu dari jalan raya atau lokasi terdekat dari pemukiman yang merupakan wilayah dari RW 04 Kebun Kosong. Nah, untuk pengungsian, warga juga masih belum tahu ya, belum ada informasi dari pihak RT RW, karena tadi pihak RT RW juga masih berjibaku untuk membantu pemadaman api. Dari pihak kelurahan juga tadi saya lihat masih mensurvei sejumlah lokasi sejak tadi pagi, karena perkiraannya ini ada ribuan kepala keluarga yang terdampak, rumahnya cukup banyak, taruhlah 11 RT begitu ya, satu RT 40 rumah saja itu sudah sangat banyak. Tetapi kembali lagi, ini masih belum bisa dihitung seperti yang disampaikan oleh PLT Kadis Kebakaran tadi, ini belum bisa dihitung ya, karena ini masih proses pemadaman hingga saat ini. Nanti setelah proses pendinginan dan juga bisa berkoordinasi begitu ya, ini baru bisa diketahui termasuk juga berapa rumah yang terdampak, berapa kepala keluarga yang juga terdampak dan harus diungsikan, ini baru diketahui nanti. Nah, di sini saya melihat ada petugas Babinsa, lalu kemudian juga ada dari PLN yang mengecek lokasi begitu ya, terutama di jalur-jalur listrik. Ini memang tadi sudah dilakukan pemadaman, tapi ini petugas PLN ini sudah melakukan penyisiran begitu untuk memastikan aliran listrik ini tidak mengganggu begitu dan juga tidak memperparah kebakaran yang terjadi. Febrian. Baik, nanti kami akan update lagi Anwar Fuadi informasi dari sana. Tetap berhati-hati dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Breaking News Metro TV akan segera kembali usai jeda pariwara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.